Ya, terima kasih Pak Ketua. Izin seluruh pimpinan dan anggota DPRD dan Pak Kapolres, jajarannya Pak Dandim dan jajarannya, kepala-kepala OPD dan semua kita yang hadir, perwakilan pasar sore dan pedagang kaki lima. Yang Pak Ketua tanyakan langsung terkait dengan surat pemberitahuan, terus secara lisan, pendekatan personal, itu semuanya dilalui. Dan kemarin terakhir ya pemberitahuan secara lisan lewat himbauan ya selama 1 minggu. Itu kami sudah lakukan. Yang kami lakukan ini semuanya punya dasar ya. Dasar yang pertama, ini jelas bahwa hadirnya kami di daerah ini sebagai manifestasi dari pemerintah provinsi, dan pemerintah provinsi itu adalah tangannya pemerintah pusat. Terkait dengan RPJMD itu harus sesuai dengan RPJMN. Di RPJMD ya, jelas itu mengenai tata laksana pemerintahan dan juga tata laksana perkotaan. Jadi itu sudah diatur di dalam bahwa kota ini seperti ini, batas-batasnya ini, dan apa yang bisa dan apa yang tidak bisa, dan apa yang dilarang. Kemudian dengan hadirnya lagi penguatan dengan peraturan daerah oleh DPRD. Kemudian hadir lagi peraturan bupati. Setelah itu hadir lagi kesepakatan ya, antara pedagang dan pemerintah yang pada saat itu hari ini Pak Rizal sudah wakil ketua DPRD, yang kemarinnya masih dalam posisi kepala dinas perhubungan, sudah mendatangi ke sana. Sehingga tugas kami sebagai pemerintah daerah itu melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi kami. Ya, kami melaksanakannya. Ya. Mengapa? Karena dalam pemerintahan harus ada yang mengaturnya. Dalam organisasi juga ada yang mengaturnya. Dalam keagamaan ada juga yang mengaturnya. Dalam politik ada yang mengaturnya. Dan dalam rumah tangga ada yang mengaturnya. Sehingga izinkan kami ya, sebagai pemerintah untuk menata dan mengatur sesuai dengan aturan perundang-undangan ya, Kabupaten Tojo Una-Una yang kita cintai bersama ini ya. Kami menempatkan semua pada tempatnya, dan kami mengatur. Kalau kami melarang, apa solusinya? Kami contohkan saja langsung ya. Yang hari ini seperti pasar sore ya. Kami melarang untuk tidak berjualan lagi di trotoar dan di sepanjang jalan ya. Dan kami
menyiapkan tempat di dalam untuk berjualan dan tempatnya cukup. Dan di tahun anggaran 2025 ini, apa yang menjadi keluhan masyarakat seperti air, seperti ada lagi yang masih panas yang belum ada tutupnya, kami sudah anggarkan juga, ya, untuk pasar sore. Begitu juga mungkin yang berjualan di trotoar dan di pantai, ya, kami sudah menyiapkan, tinggal mengambil pilihan di pasar Sansarino atau di pasar Dono atau pasar Bailong, tinggal mengambil pilihannya yang mana. Mengapa kami menyiapkan itu? Karena itu tempat penjualan. Mohon maaf, ya, bahwa di pantai, ya, dalam peta tata kota, ya, itu bukan tempat jualan, ya. Jadi saya contohkan yang ringan-ringan saya dalam rumah tangga kita, toh? Seperti saya lah, ya. Saya kepala rumah tangga. Saya sudah siapkan teras di dalam rumahnya saya. Ada teras, ada ruang tamu, ruang tengah, ada dapur, ada kamar mandi, ya, ada tempat tidur, kamar tidur. Walaupun saya sayang istri saya, tetapi kalau istri saya buat dapur di ruang tamu atau membuat dapur di ruang tengah, ya, pasti saya bilang janganlah, saya sudah siapkan ada di dapur, kenapa lagi mau pergi masak di ruang tengah, ya. Sesayang-sayangnya saya sebagai keluarga, karena itu bukan tempatnya tanpa masaknya. Nah, begitu juga kita sebagai masyarakat, kita diatur oleh pemerintah. Tempat itu ya bukan tempat untuk berjualan. Kami siap, sudah pasar untuk berjualan. Sehingga harapannya kami, ya, sebagai pemerintah daerah, mari sama-sama masyarakat, waktunya kita untuk satu hati, waktunya kita untuk satu kata, untuk betul-betul menempatkan pemerintahan ini sesuai pada tempatnya. Waktunya sudah kita taat kepada aturan yang kita sudah buat bersama. Waktunya sudah kita untuk melaksanakan apa yang sudah kita sepakati bersama. Kalau kita tidak mengikuti sesuai apa yang telah diatur oleh pemerintah, itu tidak bisa, ya. Karena ini adalah organisasi. Pemerintah ini adalah sebuah organisasi yang ada mengaturnya, ya. Saya contoh, di sini ada TNI dan ada Polri. Kalau hilang TNI dan Polri, ya, kalau kita dicuri, siapa yang mau? Ya. Kalau ada yang melaksanakan pembunuhan, siapa yang? Jadi ini semua, ya. Jadi semua ini sudah diatur oleh negara. Harapannya kita untuk taat. Saya sesadar-sadarnya sebagai bupati baru seumur jagung ini, baru 2 bulan lebih, ya, saya menjadi bupati. Bahwa apa yang menjadi harapan masyarakat hari ini belum bisa kami hadirkan, ya, seperti pekerjaan, ya, sumber pendapatan, sumber penghasilan, kami sadar itu. Tetapi yakinlah Bapak dan Ibu bahwa banyak hal yang mungkin butuh waktu saya menjelaskan, tidak bisa di tempat ini. Tapi yakinlah bahwa saya sebagai Bupati Kabupaten Tojo Una-Una akan berusaha semaksimal mungkin. Kenapa sampai saya lambat ini? Ya, karena ada investor, ya, dari Dubai dengan dari Nederland, ya, dari Suez, Selandia Baru, ya. Saya pimpin sebentar, kurang lebih tadi 1 jam, ya,
mereka untuk datang berinvestasi, dan ada hubungannya juga dengan teman-teman yang pedagang ikan. Ya. Mereka ingin berinvestasi dengan ikan kaleng, mereka ingin berinvestasi dengan cold storage, ya, dan investasi-investasi yang lainnya. Ya. Saya akan mengabdikan diri saya sebagai bupati, ya, dengan semaksimal mungkin, ya, untuk menghadirkan apa yang menjadi harapan masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Sehingga penyampaian saya pada kesempatan kali ini kepada masyarakat dan yang mewakili Pasar Dondo dan pedagang kaki lima yang ada di pantai dan yang penjual ikannya dan penjual-penjual yang lainnya, monggo ya, kita ikut dulu apa yang menjadi keinginan pemerintah sesuai dengan yang disyaratkan dalam undang-undang, ya. Kami sudah menyiapkan tempat. Kalau di tempat yang kami siapkan ada hal-hal yang kurang, misalnya masih kita butuh ini, selagi itu sesuai dengan aturan perundang-undangan, ada juknisnya, kami, ya, siap untuk memfasilitasi untuk mengadakan itu. Soalnya ini kami siap dan kami selalu hadir, ya, di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una dalam kondisi apapun. Mungkin untuk sementara itu Pak Ketua, kami kembalikan yang jelas, semua prosedur kami sudah laksanakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sapri Lahai, sahabat saya ini, ya, sama-sama berjuang kemarin di politik. Ya, cuma beliau sudah jadi pengacara besar, ya. Yang pertama, sebelum saya masuk di sini, saya menyambut baik tadi Pak Sapri masalah PLTA. Ya. Keberadaannya saya Pak Sapri, saya tidak punya kepentingan apa-apa kepada pihak investor. Saya hanya kepentingan membangun Tojo Una-Una, sehingga saya membuka diri kepada investor apa saja dan siapa saja, ya, termasuk yang bersama dengan Pak Sapri. Kalau PLTA ini kan cuma satu saja kalau bicara masalah listrik. Kita BUMN-nya kita hanya satu yang mobil listrik, cuma PLN, tidak ada yang lain. Yang penting sudah ada kerjasama dengan PLN, sudah selesai. Karena listrik dijual ke PLN, aman Pak Sapri, saya dukung penuh kalau permasalahan. Kemudian yang selanjutnya, seperti apa yang disampaikan tadi, saya cukup lama tinggal di pantai, ya, dengan segala bentuk kesusahan. Karena saya tidak tahu mau kemana, saya datang di Ampana, saya tidur masih ada Ina di situ. Sudah di situ saya makan, sudah di kursi itu saya tidur, dan sudah di kursi itu pun saya belajar. Saya membantu kapal bodi maso, saya membantu juga pikul barang. Dan Pak Sapri lihat sendiri, saya juga dulu jual durian kalau musim durian. Sehingga kesusahannya masyarakat itu saya rasakan. Termasuk saya langsung di saat itu penjual-penjual ikan, ya, penjual ikan tapi masih menggunakan perahu, ya, jualnya di perahu jam-jam 6:30 sampai 6:30, ya. Jual transaksinya di perahu sehingga lewat orang dia lihat ada perahu, orang sehingga beli ikan, ya. Saya lihat itu sehingga lewat kesempatan ini saya sangat berharap kalau kita mau kembalikan kepada awalnya, ya bisa, tapi transaksinya di perahu itu, ya. Misalnya dia datang perahu, bersandar itu, transaksinya di perahu, tidak ada tenda, tidak ada kursi, tidak ada fasilitas yang lain. Jadi betul-betul tradisional perahu, karena kalau kita mau kembalikan ke situ, karena di perahu itu kan ikannya masih hidup, toh? Nah, transaksinya di situ. Dan itu yang selama ini dari
Zaman dulu terjadi itu di situ transaksinya seperti itu. Untuk masalah penjual kue nanti didata lah, ya. Nanti didata bagaimana, apakah kita menyiapkan ya khusus untuk tanpa kuliner ya, tapi berikan kesempatan kami. Yang jelas kami sudah masukkan dalam anggaran untuk 2025 ini. Sehingga saya sangat berharap, bermohon kepada yang mewakili dan seluruh masyarakat yang berjualan di situ, mari bantu saya, bantu pemerintah. Hari ini saya sebenarnya dengan rapat ini hari ini sekitar 5 pertemuan ya, dan bicara terus cuma karena saya ingin memutuskan, karena ini ada hubungannya masyarakat sehingga saya keputusan tepat. Ini hari Selasa tetapi saya memilih puasa. Saya memilih puasa dan saya memilih untuk tidak batal wudu, agar supaya putusannya saya betul-betul adil. Mengapa? Karena ini saya bertanggungjawabkan ya. Bukan hanya saya bertanggungjawabkan di hadapan masyarakat, tetapi saya bertanggungjawabkan di hadapan Allah, itu pasti diminta apa tidak. Sehingga sekali lagi saya mengulangi, baik Dondo maupun yang berjualan, berikan kesempatan kepada saya, berikan kesempatan kepada pemerintah ini bersama kami teman-teman DPRD untuk menata Kabupaten Tojo Una-Una ini, untuk membangun Kabupaten Tojo Una-Una ini. Yakinlah bahwa kesusahan yang saya lalui itu masih saya rasakan dan saya masih ingat, dan tidak akan mungkin kesusahan itu saya menurunkan kepada masyarakat Kabupaten Tojo Una, tidak mungkin ya. Cuma saya hanya butuh waktu saja. Saya hanya butuh waktu dan diberikan kesempatan untuk masyarakat, diberikan kesempatan untuk teman-teman pimpinan dan anggota DPRD untuk berbuat. Saya tidak alergi untuk dikoreksi, dikritik, di apapun tidak alergi saya, karena itu adalah bagian daripada tanggung jawab yang saya ambil. Ya, namanya pemerintah, namanya bupati, siap untuk dikoreksi, bahkan juga siap untuk diturunkan. Terus terang saja, waktu tidur saya sangat berkurang, waktu semuanya sangat berkurang. Istri dan anak saya mengeluh, kenapa sudah seperti ini. Tetapi karena saya melalui penderitaan itu, maka seperti inilah saya ya. Semuanya step by step, satu demi satu kita tata, kita atur, dan saya yakin ya, kalau kita menyatu, kita bersatu, saya yakin ini negeri akan berubah. Terus terang saja teman-teman semua, saya malu. Kita kaya raya, sumber daya alamnya kita luar biasa, tapi kita jadi peminta-minta. Terus terang Tojo Una-Una jadi pengemis. Seperti apa itu? Karena kita hanya bagi hasilnya Morowali dikasih ke kita, karena kita kabupaten tetangga. Kalau bagi hasilnya Morowali Utara dikasih ke kita, bagi hasilnya Poso dikasih ke kita, bagi hasilnya Banggahaya dikasih ke kita. Cuma itu yang menghidupi kita di Kabupaten Tojo Una ini, rasa bagi hasil yang dalam aturan. Kalau itu pemerintah pusat kasih hilang itu aturan bagi hasil itu, sudah tutup buku Kabupaten Tojo Una. Maka saya sebagai pemerintah ingin kita mau berdiri sendiri. Keberhasilan saya bukan hanya keberhasilan saya dan DPRD, tapi keberhasilan saya, para tokoh agama dan masyarakat, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tojo Una. Karena tidak ada pemerintah yang berhasil tanpa didukung oleh masyarakat. Tidak ada pemerintah yang berhasil tanpa didukung oleh DPRD-nya. Tidak ada pemerintah yang berhasil tanpa didukung oleh para tokoh-tokohnya, tidak ada. Harapannya saya hanya dukungan, kita sama-sama satu kata, satu langkah, dan satu perbuatan, insya Allah ya. Kalau saya tidak berhasil tanpa disuruh mundur sendiri. Biar mau disuruh maju, saya tidak mau maju lagi ya. Karena saya malu di hadapan Allah, dan saya juga malu di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin Pak Ketua, karena saya ada 2 agenda ini jam yang sama, jam 1, dengan
pariwisata dan Zoom dengan seluruh Indonesia. Kami bupati, gubernur, wali kota seluruh Indonesia bersama 10 menteri dan DPR RI membicarakan permasalahan efisiensi anggaran yang kita orang uang yang sudah ditarik-tarik ini yang mau dibicarakan Zoom jam 1 ini, sehingga saya harus menghadiri, sehingga izin saya bergeser. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Pak Ketua dan pimpinan DPR, teman-teman anggota DPRD. Saya berterima kasih kepada TNI, Polri. Saya berterima kasih kepada guru saya, Ibu Marni Mamun. Beliau ini saya dosen, sehingga kepala dinas saya cium tangan ini sama Ibu Marni. Ya, saya dosen. Alhamdulillah beliau sudah membantu saya dalam pemerintahan ini. Saya berterima kasih juga Pol PP, Pak Sapri, Pak, dan semua utusan-utusan, ya, utusan masyarakat dan seluruh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Saya berterima kasih, dan saya juga mohon maaf ya apabila dalam kepemimpinan saya 2 bulan lebih ini belum maksimal. Saya mohon maaf, tetapi saya berusaha tetap untuk maksimal, dan harapannya saya apa yang menjadi permintaan tadi, masalah pasar tadi Pak, anggarannya sudah ada 200 juta ya, yang untuk tambahan tutup hitung, dan juga hal-hal yang lain ya. Kalau masih ada yang ditimbulkan anggaran pada saat ini, nanti saya geser anggarannya, cari cara lah, tabrak aturan sedikit ya Pak ya, untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Tojo Unauna. Untuk Pak Kadis yang berhubungan dengan ini, perhatikan baik-baik apa yang disampaikan tadi. Ada waktunya kita tegas dan ada waktunya kita persuasif, berdekat, mendekat. Saya yakin kita semua punya perasaan, saya yakin semuanya pasti akan satu ya. Mungkin ini Pak Ketua izin, semua Pak Sapri, Pak, semuanya izin saya pamit untuk bergeser. Teman-teman anggota DPR, mohon maaf kalau udah bola sebentar malam ya. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena masih lanjut, silakan Pak Ketua, masih lanjut, saya izin.